Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pemuda yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wafat di dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita menyimak kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe serta klik loncengnya. Semoga bermanfaat. Semoga dengan mendengar kisah ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah bin Abdurrahman adalah seorang remaja. Akan tetapi kecintaannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya di lidah saja. Sehingga tidurnya dia persis di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya ialah pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar, dan Sa'labah bin Abdurrahman yang melihat pertama kali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah salah seorang yang sering diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dan datang untuk memenuhi hajat rumah tangga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dia diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya begitu cepat. Dan pada saat ditanya oleh sahabat lainnya, "Sa'labah, mengapa engkau jalan begitu cepat, Sa'labah?" "Aku ingin menyelesaikan suatu permasalahan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh beliau, dan aku ingin cepat-cepat melihat lagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu untuk melihat wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika Sa'labah bin Abdurrahman diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke ujung kota Madinah. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi hajat rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pergilah Sa'labah bin Abdurrahman. Dan pada saat beliau melewati gang-gang Madinah yang ada di kota Madinah, Sa'labah bin Abdurrahman melihat salah satu rumahnya orang dulu yang tidak terlihat daun pintu di rumah tersebut. Rumahnya orang fakir yang pintunya terbuat dari kain, yang mana pada saat ada angin terlintas maka tersingkaplah kain tersebut. Dan pada saat pintu itu terbuka atau kain itu terbuka, ada satu kamar mandi yang hanya tertutup dengan kain. Saat angin menerpa maka tersingkaplah kain tersebut, dan di balik kain tersebut ada seorang wanita yang sedang mandi. Sa'labah bin Abdurrahman melihat wanita tersebut. Lantas dengan kaget Sa'labah bin Abdurrahman mengucapkan, "Astaghfirullahalazim." Ditutup matanya Sa'labah bin Abdurrahman. Beliau untuk kembali takut menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia disuruh untuk memenuhi hajat rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi melihat maksiat, melihat mandinya seorang wanita di kamar mandi. Dan setelah itu Sa'labah bin Abdurrahman menangis dan tidak berani pulang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, "Sungguh aku malu dengan Allah dan Rasulullah. Aku menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dipercaya oleh Nabi Muhammad, tetapi kenapa mataku melihat maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Aku takut setelah ini nanti akan ada ayat yang turun menceritakan kejadian aku."
Kemudian Sa'labah bin Abdurrahman tidak berani pulang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah kemana perginya mengikuti langkah yang dilakukan oleh Sa'labah bin Abdurrahman. Setelah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memerintahkan Sa'labah bin Abdurrahman menunggu-nunggu kehadiran Sa'labah bin Abdurrahman, dan bertanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, kemana Sa'labah bin Abdurrahman? Ditunggu pada saat sholat yang pertama, Sa'labah bin Abdurrahman tidak datang. Sholat yang kedua, Sa'labah tidak kunjung datang. Dan sholat yang ketiga tidak datang. Dan sehari pun Sa'labah bin Abdurrahman tidak terlihat. 2 hari tidak datang juga mengunjungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampailah hari yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada sahabat, dan beliau berkata, mana Sa'labah bin Abdurrahman? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami tidak melihat Sa'labah bin Abdurrahman. Mungkin di antara kalian ada yang melihat Sa'labah bin Abdurrahman. Dan sahabat menjawab, ya Rasulullah, mungkin dia seorang anak kecil dan sekarang mungkin sedang main ya Rasulullah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat dan berkata, wahai Umar, wahai Salman, tolong cari Sa'labah di sekitar Madinah ini. Dan kemudian Sa'labah bin Abdurrahman dicari oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan Salman dan beberapa sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicari di sekitar kota Madinah, tidak ketemu. Berkata para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami tidak menemukan Sa'labah bin Abdurrahman di sekitaran kota Madinah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan isyarat dan memerintahkan kepada para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, tolong cari Sa'labah bin Abdurrahman di antara bukit kota Madinah dan kota Mekah. Dan pergilah Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Salman beberapa dengan seorang sahabat ke tempat tersebut. Sampai di tempat tersebut tidak ada seorang satupun yang dilihat oleh para sahabat. Dan ditemukan hanya ada gerombolan yang bergerak. Dan pada saat Sayyidina Umar bin Khattab mendekat dan disaksikan dan dilihat, dan yang hanya dilihat hanya gerombolan kambing. Kambing yang digembalakan oleh seseorang. Didekatilah seorang penggembala tersebut. Sayyidina Umar bin Khattab mengira kalau itu adalah Sa'labah bin Abdurrahman. Dan ternyata bukan Sa'labah bin Abdurrahman. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada penggembala kambing, wahai penggembala kambing, aku ingin bertanya kepadamu, apakah di sini ada seorang anak muda yang mana ciri-cirinya disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dan dikatakan oleh Umar bin Khattab orangnya periang dan jalannya sangat cepat. Dan penggembala kambing berkata, tidak, di sini tidak ada orang yang ciri-cirinya engkau sebutkan. Akan tetapi, aku melihat setiap sore ada orang datang ke sini, tapi tidak periang orangnya. Orangnya pemurung dan di matanya terlihat ada derayan air mata. Orangnya sangat kurus, tetapi tidak periang, dia pemurung. Dan terlihat dari wajahnya adalah bekas garis derayan air mata. Sayyidina Umar bin Khattab masih ragu. Mungkin iya, mungkin tidak. Karena apa? Kebiasaan Sa'labah adalah periang, tidak pemurung. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab kepada penggembala kambing tersebut, baik, aku akan menunggu anak tersebut. Mungkin dia adalah yang aku cari. Dan penggembala kambing berkata, kalau kau menunggu di sini, dia tidak akan datang dari atas bukit itu. Kalau engkau menunggu di sini, dia tidak akan turun dari bukit itu karena dia takut dengan manusia. Dia turun ke sini, hanya ada aku. Apabila dia turun, aku berikan susu, lalu dia naik lagi setelah minum. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, lalu bagaimana aku bisa menemui dia? Dan kata penggembala kambing, engkau bersembunyi di balik bebatuan.
Lalu Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Salman sembunyi di balik bebatuan. Dan ketika menjelang maghrib, turunlah seorang anak muda, seorang remaja dari bukit. Dan setelah turun dari bukit tersebut, anak muda tersebut, remaja tersebut diperhatikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan anak muda tersebut, remaja tersebut mendekat kepada penggembala kambing. Dan penggembala kambing memberikan susu. Lalu remaja tersebut meminum susu yang diberikan penggembala kambing. Dan setelah minum, ketika ingin naik, dan buru-buru Sayyidina Umar bin Khattab mengejar remaja tersebut dan berkata, "Hai Sa'labah bin Abdurrahman." Kagetlah Sa'labah bin Abdurrahman dan berkata, "Siapa kamu? Kenapa engkau ada di sini?" "Aku Umar bin Khattab." Sa'labah bin Abdurrahman berkata, "Umar, kenapa engkau di sini wahai Umar? Apakah telah turun wahyu yang mengatakan Sa'labah bin Abdurrahman telah melakukan dosa besar wahai Umar?" "Tidak Sa'labah, tidak. Aku tidak mengerti itu Sa'labah." "Tahukah engkau kenapa aku kesini ya Sa'labah?" Dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Karena aku diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencarimu Sa'labah." Dan berkata Sa'labah bin Abdurrahman, "Tidak, tidak. Aku takut kepada Rasulullah. Aku malu dengan Rasulullah." Larilah Sa'labah ke atas bukit. Lalu dikejar oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan ditangkap. Dan dipegang oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Salman. Setelah dipegang, dibawa pulang oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dinaikkan ke atas kuda, dibawa pulang. Dan dalam perjalanan Sa'labah dalam keadaan sakit. Terhitung Sa'labah bin Abdurrahman sudah 40 hari di atas bukit. Sesampainya di rumah, sampai di kota Madinah, Sa'labah semakin parah sakitnya. Karena semakin parah sakitnya, oleh Sayyidina Umar bin Khattab langsung dibawa Sa'labah bin Abdurrahman ke rumah orang tuanya. Setelah diantarkan kepada orang tuanya, kepada ibundanya, Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, langsung menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Sa'labah bin Abdurrahman sudah kami ketemukan." Dan Rasulullah berkata, "Di mana sekarang Sa'labah bin Abdurrahman, ya Umar?" "Ada di rumah ibundanya ya Rasulullah." "Dia sakit ya Rasulullah." "Apakah perlu kami bawa ke sini ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, biar aku yang menemuinya di rumahnya ya Umar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui Sa'labah bin Abdurrahman. Dan pada saat mendekat kepada Sa'labah bin Abdurrahman, Rasulullah mengucapkan salam. Dan dijawab oleh Sa'labah bin Abdurrahman. Dan setelah itu diambillah kepala Sa'labah bin Abdurrahman dan diletakkan kepada pangkuan Rasulullah, dan diletakkan di atas pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat kepala itu sudah ada di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepala itu menggelinding ke bawah, dan Sa'labah bin Abdurrahman mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku malu kepada engkau ya Rasulullah. Kepala ini tidak pantas ada di pangkuanmu yang suci ya Rasulullah." Rasulullah berkata, "Kenapa ya Sa'labah?" sambil menaikkan kepalanya kembali. Lalu kepala itu turun lagi, dinaikkan kembali, turun lagi, dinaikkan kembali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'labah, "Ya Sa'labah, ada apa dengan engkau ya Sa'labah?" Kemudian Sa'labah bin Abdurrahman bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh aku malu dengan Allah dan engkau ya Rasulullah. Aku tidak pantas mengaku dekat dengan engkau ya Rasulullah. Dan tidak pantas kepala ini ada di pangkuanmu ya Rasulullah. Karena mata ini telah melihat yang haram ya Rasulullah." Dan diceritakanlah oleh Sa'labah kenapa matanya melihat hal tersebut. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apa yang engkau inginkan ya Sa'labah?"
Aku ingin Allah mengampuniku ya Rasulullah, dan aku ingin engkau ridho kepadaku ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'labah, Allah telah mengampunimu Sa'labah, dan aku ridho kepadamu Sa'labah. Dan setelah itu Sa'labah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku merasakan di antara kulit dan badanku seperti ada semut yang berjalan ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Sa'labah, itu tandanya ajalmu sudah dekat Sa'labah. Sebentar lagi kau akan mati, maka ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Setelah itu dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sa'labah mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan seketika itu Sa'labah bin Abdurrahman wafat. Kemudian dimandikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikafani oleh Rasulullah, dan disolati oleh Rasulullah, dan dihantarkan ke kubur oleh Rasulullah. Dan terjadilah kejadian unik di antara para sahabat menyaksikan kejadian tersebut. Waktu mengiring jenazah Sa'labah bin Abdurrahman, Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa engkau berjalan seperti berjinjit ya Rasulullah? Seperti padat padahal tempat luas ya Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, demi Allah, pada saat aku mengantarkan jenazah Sa'labah bin Abdurrahman, malaikat turun mengiringi jenazah Sa'labah bin Abdurrahman, sehingga aku tidak memiliki tempat untuk mengikuti mengiring jenazah Sa'labah bin Abdurrahman. Semoga kisah ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam kisah ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.